Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni Panggulu. NIM saya F2018-01078. Saya dari kelas B2 Farmasi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPT saya, yaitu pengembangan obat. Nah, pengembangan obat adalah proses membawa obat farmasi baru ke pasar, begitu senyawa yang telah diidentifikasi melalui proses penemuan obat. Nah, proses pengembangan obat itu dibedakan menjadi dua, yaitu uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat yang diperoleh informasi tentang efikasi, efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Pada mulanya, yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan yang baku digunakan atau galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing laut, atau beberapa uji menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat. Nah, yang kedua yaitu uji klinik. Uji klinik merupakan tahap pengujian obat pada manusia. Uji klinik terdiri dari 4 fase. Nah, fase yang pertama yaitu calon obat diuji pada sukarelawan yang sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Fase 2, calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan uji stabilitas bentuk sediaan. Fase 3 itu melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Dan yang terakhir yaitu fase 4 adalah setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Yang kedua, rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya, tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dan dengan logika dan teoritis karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja dan tempat kerja obat pada tingkat molekul atau tingkat elektronik, hubungan kualitatif struktur kimia dan aktivitas biologis, reseptor obat, topografi 3 dimensi, model interaksi obat dan reseptor, farmakologis dari gugus spesifik, hubungan parameter sifat kimia dan biokimia, sintesis, biosintesis, metabolit, dan konstituen lain dalam organisme hidup. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional. Yang pertama ada metode rancangan obat dengan bantuan komputer atau computer technology yang Assisted Drug Design atau CADD, terutama berhubungan dengan kerja obat pada tingkat RNL, parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan
orbital molekul. Yang ketiga, pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun atau lead compound adalah struktur senyawa yang memiliki aktivitas biologis, dapat berupa efek terapeutik, toksik, atau regulator fisiologik, yang tentu saja memiliki sasaran target yang dipilih dengan mekanisme tertentu. Mencari senyawa penuntun yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Proses pengembangan obat secara konvensional. Obat konvensional adalah obat atau bahan obat yang biasa diresepkan dokter kepada pasien untuk mengobati penyakitnya. Bentuk bermacam-macam, bisa tablet, kapsul, puyer, atau sirup. Obat konvensional ada yang bermerek paten dan ada yang generik, di mana keduanya sama-sama memiliki kandungan bahan aktif obat yang diketahui struktur kimianya. Pengembangan obat secara konvensional berkembang menjadi teknologi yang tidak pernah sebelumnya dibayangkan manusia guna menunjang keberhasilan dalam bidang kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan teknologi dapat menggeser beberapa peran penting dalam bidang kesehatan yang membatasi setiap profesi kesehatan untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini, teknologi yang canggih dan modern dianggap lebih memudahkan akses kesehatan bagi pengguna dibandingkan harus berinteraksi dengan tenaga kesehatan karena prosesnya yang cepat dan praktis. Hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi setiap tenaga kesehatan melihat peluang kerjanya yang dianggap menjadi lebih sempit dengan adanya teknologi modern ini. Baiklah, mungkin itu saja dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.